Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Fuli Rahmayanti, MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Mira Ananda dengan NIM 5066688 dari kelas 2J, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Cibiru. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan esai ilmiah saya yang berjudul bernama Analisis Fenomena Situationship dan Relevansinya Terhadap Kesehatan Mental Generasi Z. Mari kita analisis bersama bagaimana fenomena ini berkembang dan bagaimana dampak nyatanya terhadap kesehatan mental. Pernahkah Anda mendengar atau mungkin melihat sebuah hubungan di mana kedua belah pihak saling berbagi afeksi, sangat dekat secara emosional, sering menghabiskan waktu bersama, tetapi sepakat untuk tidak memberikan label atau status apapun? Ya, fenomena romansa kontemporer ini akrab disebut dengan istilah situationship. Banyak anak muda yang mengira hubungan ini menawarkan kebebasan tanpa beban. Namun, benarkah demikian? Atau justru ketidakpastian di dalamnya menjadi bom waktu bagi kondisi psikologis mereka? Rekan-rekan sekalian, secara konseptual, situationship dapat didefinisikan sebagai wilayah abu-abu yang berada tepat di tengah-tengah antara pertemuan biasa dan hubungan pacaran fisik. Ada kedekatan fisik dan emosional, tetapi berjalan tanpa komitmen ataupun kejelasan masa depan. Pertanyaannya, mengapa generasi Z dalam lingkaran hubungan tanpa status ini? Berdasarkan analisis literatur, ada dua faktor utama. Yang pertama, adanya pergeseran nilai sosial. Generasi Z dikenal sangat menghargai kebebasan individu dan fokus pada pengembangan diri, seperti menyelesaikan pendidikan atau membangun karir. Komitmen pacaran konvensional seringkali dianggap penuh dengan tuntutan yang membatasi ruang gerak mereka. Kedua, andil teknologi digital. Kehadiran aplikasi kencan daring secara tidak langsung membentuk pola pikir bahwa mencari pasangan baru adalah hal yang sangat instan. Hal ini menyuburkan fenomena psikologis yang disebut fear of better options atau FOBO, yaitu ketakutan akan kehilangan pilihan lain yang lebih baik di luar sana. Akibatnya, ikatan emosional menjadi rapuh, dangkal, dan individu cenderung membiarkan hubungan menggantung demi menjaga opsi cadangan. Meskipun awalnya terasa praktis, model hubungan yang mengambang ini lambat laun akan merusak kesehatan mental orang yang menjalaninya. Dari hasil analisis, terdapat 3 dampak psikologis yang sangat nyata. Dampak yang pertama adalah rasa cemas yang berkepanjangan. Secara ilmiah, manusia selalu membutuhkan kepastian untuk merasa aman. Ketika seseorang terus-menerus dirundung kebingungan tentang status dirinya, apakah dia benar-benar disayang atau sekedar mengisi waktu luang, pikirannya akan berada dalam kondisi stres. Jika dibiarkan terus menumpuk, hal ini memicu gangguan kecemasan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Dampak yang kedua adalah krisis harga diri dan distorsi konsep diri. Dalam hubungan tanpa status, batasan emosi jarang dibicarakan secara terbuka. Kondisi ini memicu ketimpangan perasaan, di mana salah satu pihak sudah jatuh cinta terlalu dalam, sedangkan pihak lain masih ingin bebas. Pihak yang terlanjur sayang biasanya terpaksa menahan ego dan berpura-pura tidak butuh status demi menjaga agar pasangannya tidak pergi. Proses mengalah ini mengikis rasa menghargai diri sendiri dan memicu gejala depresi. Dampak yang ketiga adalah duka yang tidak diakui. Ketika hubungan tanpa status ini berakhir, pelakunya kerap mengalami kesedihan yang terisolasi. Lingkungan sosial seringkali meremehkan rasa sakit tersebut dengan dalih, "Kenapa sedih sekali, padahal kan kalian tidak pernah pacaran?" Ketiadaan pengakuan sosial ini membuat luka emosional sulit disembuhkan dan berpotensi menyisahkan trauma mendalam untuk membuka hati di masa depan. Rekan-rekan sekalian, sebagai kesimpulan, fenomena situationship di kalangan generasi Z merupakan imbas nyata dari perubahan gaya hidup digital. Walaupun menawarkan kemudahan, risiko psikologis yang harus dibayar ternyata terlampau mahal bagi stabilitas mental anak muda. Sebagai langkah penyelamatan, hal terpenting yang harus dilakukan adalah membangun kesadaran dan kejujuran pada diri sendiri. Generasi Z harus belajar mengenali apa yang sebenarnya mereka butuhkan, bukan sekadar ikut-ikutan tren yang merusak ketenangan batin. Di samping itu, lingkungan pendidikan dan para ahli psikologi perlu lebih gencar memberikan edukasi
mengenai kecerdasan emosional dan cara berkomunikasi yang sehat serta tegas. Anak muda harus dibekali keberanian untuk membuat batasan diri yang jelas dan berani pergi dari hubungan yang menggantung. Mari kita tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas di dunia maya, tapi juga kuat, sehat, dan berdaya secara mental di dunia nyata. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.